Baik, sekarang sudah lebih baik? Ya, sudah lebih baik, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam Rahayu dan Berjaya. Terima kasih kepada Ibu Is yang sudah memberikan paparan di awal yang memberikan gambaran itu tentang data kasus kekerasan perempuan yang sudah menjadi laporan dari izinkan saya memaparkan beberapa reaksi dari data yang tadi sudah disampaikan di sini sebagai bagian dari menentukan dan berkaca dari apa yang langkah-langkah sudah dilakukan dari ketiga lembaga, dan refleksi ini akan mengantarkan menjadi rekomendasi untuk rekomendasi. Baik, sebagai rekomendasi kami mencatat bahwa yang Januari. Mohon maaf, suaranya kurang terdengar ya, ada gangguan dari mohon Bapak Ibu peserta mic-nya dimatikan. Masih kecil Ibu, mohon maaf. Ya, ini lari ke keluar ini ya. Ayo, tidak bisa lolos. Rekan-rekan panitia mungkin boleh jika ada partisipan yang selain pembicara begitu ya, yang mic-nya hidup boleh langsung dimatikan ya. Baik, Ya, sekarang sudah lebih baik? Sudah lebih baik Ibu. Terima kasih. Silakan Baik. Ibu. Ya. Ini udah pakai headset. Sekarang? Sudah Ibu, sudah terdengar jelas. Ya, baik. Sepanjang Januari sampai Juni 2021, Kementerian PPA, Komnas Perempuan, dan FPL mencatatkan perempuan yang menjadi korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 9.057 korban yang dicatat oleh Simponi PPA, kemudian 1.967 korban yang dicatat oleh Sintas Puan, dan 806 korban yang dicatat oleh Titian Perempuan FPL. Adapun sebaran kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi memang masih didominasi oleh provinsi yang ada di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan refleksi bahwa adanya infrastruktur layanan dan pendukung pendokumentasian yang baik, serta komitmen pemerintah daerah. Di samping itu, hal ini juga dapat terkait dengan mudahnya akses korban dalam melaporkan kasusnya, karena juga kalau sebagai contoh di Jawa Barat, wilayah-wilayah administratif yang lebih banyak itu memudahkan korban mengakses layanan di wilayah tersebut. Ini sebagai gambaran ya. Dan berdasarkan data yang dihimpun dari ketiga lembaga, usia kerentanan anak perempuan dan perempuan dewasa berdasarkan jenis dan bentuk kekerasannya itu berbeda. Data Simponi PPA, Sintas Puan, dan Titian Puan perempuan menunjukkan bahwa anak perempuan paling rentan mengalami kekerasan seksual. Tercatat ada 3.242 orang dari PPA, Simponi PPA, kemudian 152 orang dari Sintas Puan, dan 84 orang dari Titian Perempuan FPL. Sedangkan pada data Simponi PPA, perempuan dewasa korban kekerasan paling tinggi dan mengalami kekerasan fisik sebanyak 2.324 orang. Dan 152 orang yang tercatat oleh Sintas Puan, 84 orang dicatat oleh Titian Perempuan.
Namun data Sintas Puan dan Titian Perempuan mencatat bahwa kekerasan psikis tertinggi dialami oleh perempuan dewasa korban, yaitu 893 orang dan 349 orang. Dalam data Simfoni PPA, Sintas Puan dan Titian Perempuan mencatat usia pelaku kekerasan terhadap anak perempuan mulai dari anak yaitu 685 orang, 16 orang, dan 6 orang. Dan usia dewasa sebanyak 100 orang dari Simfoni PPA, Sintas Puan 7 orang, dan Titian Perempuan mencatat 2 orang. Dan lansia sebanyak 162 orang yang dicatat oleh Simfoni PPA, 7 orang dicatat oleh Sintas Puan, dan dari Titian Perempuan. Secara keseluruhan dari ketiga lembaga memperlihatkan bahwa baik korban dan pelaku ada pada rentang usia produktif dan reproduktif. Namun data Simfoni PPA yang menunjukkan bahwa pelaku dengan usia 60 tahun ke atas juga bahkan kerap melakukan kekerasan pada anak perempuan, yang tentunya ini penting menjadi perhatian. Data yang dihimpun Simfoni PPA dan Sintas Puan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pekerjaan korban tertinggi adalah pelajar seperti atau mahasiswa ya. Kami mencatat 3.456 orang, 556 orang. Bila dikaitkan dengan bentuk kekerasan, data Simfoni PPA mencatat bahwa perempuan dewasa usia 18 tahun ke atas paling rentan mengalami kekerasan fisik. Data Komnas Perempuan dan Forum Pengadil Layanan menunjukkan kekerasan seksual walau menempati posisi kedua setelah kekerasan psikis, sangat rentan dialami perempuan dewasa. Dan ini dapat diartikan juga bahwa banyak korban kekerasan seksual walaupun perempuan dewasa masih berstatus pelajar atau mahasiswa. Data yang dihimpun oleh ketiga lembaga menunjukkan juga bahwa di ranah kekerasan dalam rumah tangga dan relasi personal, pelaku terbanyak adalah suami. Seperti disampaikan tadi juga sudah sempat terungkap bahwa data Simfoni PPA mencatat 2.135, Sintas Puan 373 orang, dan FPL Titian Perempuan 399 orang. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking relatif mudah diproses secara hukum karena sudah memiliki payung hukum lex specialis berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dan hal ini berbeda dengan kasus-kasus kekerasan seksual di luar pencabulan dan perkosaan yang dikenali dalam KUHP. Korban masih terus berjuang membuktikan kekerasan seksual yang mereka alami. Data ketiga lembaga menunjukkan salah satu pelaku kekerasan di ranah publik atau non-KDRT juga ini menunjukkan ada profesi sebagai guru gitu ya. Ini tentunya menjadi hal penting, menjadi perhatian karena para korban yang merupakan peserta didik berada dalam kondisi yang sering tidak berdaya di bawah powerless, dan relasi kuasa berhadapan dengan guru yang tidak memiliki relasi kuasa atau otoritas keilmuan termasuk nama besar di dalam masyarakat. Lapisan relasi kuasa termasuk juga bagaimana menjaga nama baik sekolah, kampus, sekolah berbasis agama, juga akan menjadi penghambat bagi korban untuk mendapatkan dukungan dalam memperoleh keadilan, kebenaran, bahkan pemulihan. Kebutuhan korban terbesar
ketika mengakses layanan adalah sebetulnya informasi, terutama apa yang harus dilakukan ketika mengalami kekerasan, dan bentuk layanan yang diterima dan dibutuhkan korban. Selanjutnya adalah bantuan hukum dan konsultasi psikologis. Perempuan dengan disabilitas juga kami merefleksikan mengalami kerentanan berlapis yang disebabkan antara lain rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas. Tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, stigma perempuan dengan disabilitas yang dianggap tidak cakap hukum atau bukan sebagai subjek hukum. Bahkan untuk proses hukum, perempuan dalam disabilitas mengalami hambatan dalam proses hukum karena disebabkan ketergantungan dirinya pada keluarga atau pihak yang memberikan bantuan serta sistem pengaduan yang ada. Pelaporan atau peradilan kasus kekerasan yang tidak memiliki akses terhadap perempuan dengan disabilitas. Ini menjadi penghambat, gitu ya. Dan situasi pengada layanan berbasis masyarakat juga mengalami kesulitan, terutama terkait dengan infrastruktur, anggaran untuk mendukung layanan dan pendokumentasian kasus. Ini yang menjadi kendala yang penting direfleksikan, bagaimana penting memberikan dukungan kepada para pengada layanan berbasis masyarakat karena mereka seringkali menghadapi kesulitan-kesulitan. Kemudian data yang tersaji dalam laporan ini juga memang kami refleksikan belum dapat mengatasi persoalan perhitungan atau double counting ya. Karena belum terintegrasinya sistem pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan secara utuh antara ketiga lembaga, di mana sangat memungkinkan korban melaporkan kasusnya ke lebih dari satu lembaga. Itu sekira beberapa tantangan dan refleksi ya, yang menjadi tantangan sinergi database untuk ke depan. Dan saya kira refleksi ini menjadi penting tiga lembaga ini lakukan setelah 2 tahun kerjasama untuk bisa mensinergiskan data bersama untuk kepentingan penghapusan kekerasan terhadap perempuan berbasis data yang akurat, akuntabel, dan bertanggung jawab. Demikian refleksi yang kami rangkum bersama dengan jejaring 3 lembaga, Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, dan Forum Pengada Layanan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.